Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Jemaat dan simpatisan GKI Kediri. Selamat menyambut anugerah Tuhan dalam ibadah minggu bagi jemaat dan simpatisan GKI Kediri yang beribadah di rumah masing-masing bersama keluarga. Ada beberapa informasi warta yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Pelayanan kebaktian. Kebaktian hari ini, Minggu 8 Agustus 2021, dilayani oleh Pendeta Dedi Gunawan Satya Putra dari GKI Darmo Satelit Surabaya. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Persekutuan doa pada hari Senin tanggal 9 Agustus akan dilaksanakan persekutuan doa dengan tema mengingat kebaikannya. Jemaat diharapkan untuk hadir pada persekutuan tersebut. Persekutuan doa akan dilayani Saudara Anita Megawati. Yang kedua, pemahaman Alkitab akan dilaksanakan seperti biasa pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus, pukul 19 WIB, dilayani oleh Pendeta Handi Hadiwi Tanto. Berikutnya, keputusan Majelis Jemaat GKI Kediri berdasarkan keputusan persidangan Majelis Jemaat GKI Kediri tanggal 28 Juli 2021, Majelis Jemaat mengangkat dan menetapkan panitia penahbisan, pendeta, dan pernikahan Penatua Mario Gunawan, dan juga mengangkat dan menetapkan panitia bulan keluarga dan hari ulang tahun GKI Kediri ke-66 untuk nama-nama yang diangkat sebagai panitia dapat jemaat baca pada e-warta yang telah diedarkan. Mohon dukungan doa bagi jemaat. Berikutnya, karyawan baru diberitahukan kepada jemaat bahwa per Agustus 2021, Majelis Jemaat telah menerima karyawan baru sebagai staf administrasi kantor GKI Kediri, yaitu Saudara Sony Fredianto. Mohon dukungan dan perhatian dari jemaat. Informasi persembahan barang. Majelis Jemaat GKI Kediri telah menerima persembahan sumbangan dari NN berupa 1 unit headphone amplifier merek Samson tipe S-Phone, 2 unit handphone merek Audio Technica tipe ATH M20X. Sumbangan dari NN berupa biaya akomodasi, transportasi, konsumsi, dan swab antigen untuk konsultan sound system. Berikutnya, sumbangan dari NN berupa 1 unit VC Lenovo All-in-One A340, 1 keyboard, 1 mouse, dan 1 UPS 6. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas sumbangan yang sudah diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Berita duka, telah dipanggil Bapa di surga Ibu Jatmini dengan
NIA 403, alamat Trunojoyo 6, nomor 2. Anggota wilayah Kolose, ibadah tutup peti dan pemakaman telah dilaksanakan pada hari Senin 2 Agustus 2021 dilayani oleh Penatua Mario Gunawan. Yang kedua, telah dipanggil Bapa di surga Ibu Cinta dengan NIA 1235. Alamat Jalan Trunojoyo 2, nomor 15, anggota wilayah Galatia. Ibadah tutup peti dan pemakaman telah dilaksanakan pada hari Senin 2 Agustus 2021 dilayani oleh Penatua Mario Gunawan. Ketiga, telah dipanggil Bapa di surga Ibu Kamina, alamat Jalan Mojoroto, anggota wilayah Efesus, meninggal pada hari Senin 2 Agustus 2021. Ibadah tutup peti dan pemakaman telah dilaksanakan pada hari Senin 2 Agustus 2021 dilayani oleh Penatua Mario Gunawan. Yang keempat, telah dipanggil Bapa di surga Ibu Ong Kien Nyo, ibunda dari Ibu Herlin Hendra, anggota wilayah Galatia. Ibadah tutup peti telah dilaksanakan pada hari Jumat 6 Agustus 2021 dan ibadah pemberangkatan dan kremasi telah dilaksanakan pada hari Sabtu 7 Agustus 2021 oleh Penatua Mario Gunawan. Majelis Jemaat dan Jemaat GKI Kediri menyampaikan turut berduka cita, kiranya kasih dan penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus dilimpahkan bagi keluarga yang ditinggalkan. Immanuel. Bagi jemaat saudara-saudara kita yang berulang tahun pada pekan ini, dapat dilihat pada e-warta. Majelis Jemaat mengucapkan selamat dan berbahagia. Tuhan Yesus memberkati. Persekutuan doa via call WhatsApp Bajam Tanjung dilaksanakan pada hari Rabu 11 Agustus 2021 dengan tema mengingat kebaikannya. Mohon perhatian dan keikutsertaan jemaat. Gerakan Kasih Isoman GKI Kediri pada minggu ini akan dilaksanakan Zoom medikal, yaitu pada hari Rabu dengan tema COVID-19 pada anak. Hari Rabu 11 Agustus pukul 19 WIB, dan yang menjadi narasumber adalah Dr. Melissa Madonna, SPA. Kemudian pada hari Jumat 13 Agustus 2021 pukul 19 WIB dengan tema COVID-19 dan penyakit komorbid dengan narasumber Dr. Nicholas Benedictus, SPPD. Gerakan Kasih Isoman GKI Kediri juga hadir dengan pelayanan daily support, pelayanan doa, telekonsultasi medis bagi para jemaat dan simpatisan yang membutuhkan. Dipersilakan untuk menghubungi melalui kontak person yang telah tersedia pada e-warta. Demikian informasi warta yang bisa kami sampaikan. Saat teduh untuk kita semua. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Mazmur 145
ayat 1. Umat yang dikasihi Tuhan, pada kebaktian minggu ini kita memasuki ibadah bulan musik budaya Batak. Bersama kita memuji Tuhan dengan nyanyian buku ND 211, Tuhan Yesus si Parmahan, atau dari NKB 184 ayat 1 dan ayat 2. Tuhan Yesus si Parmahan, au biru-biru nado, Yesus kok di horohaku, saihu todoku ho, saihu todoku ho, saihu todoku ho, Yesus kok di horohaku, saihu todoku ho. Engkau milikku abadi, segalanya bagiku. Di sepanjang singgaraku ingin ku bersamamu, ku dekat padamu, ku dekat padamu. Di sepanjang singgaraku ingin ku bersamamu. Bukan nikmat duniawi yang menjadi doaku, ku senang bersusah payah asal kau bersamaku, ku dekat padamu, ku dekat padamu, ku senang bersusah payah asal kau bersamaku. Ibadah minggu ini berlangsung karena pertolongan kita ada di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang menaruh kasih setianya untuk selama-lamanya. Amin, 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan beserta saudara semua. dan besertamu juga. Umat yang dikasihi Tuhan, pada kebaktian minggu ini kita bersama-sama menghayati ibadah minggu dengan tekad untuk bertumbuh dan percaya pada Yesus Sang Roti Hidup. Percaya kepada Yesus sebagai roti hidup akan membuat orang percaya memiliki daya hidup di dalam berbagai perjuangan hidupnya. Dalam ketidakberdayaan pun, tindakan dan kuasa Tuhan nyata atas setiap kita yang percaya dengan sungguh. Mari kita pun membawa segala keterbatasan hidup kita pada Tuhan dalam doa pengakuan dosa. Umat dipersilakan berdoa secara pribadi. Tuhan Yesus,
dalam segala keterbatasan hidup kami, dalam kehidupan kami sehari-hari, kami seringkali melakukan dosa dan kesalahan. Kasihanilah kami ya Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Hanya berharap kepadamu saja yang dapat menolong kami dari maut. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami. Amin. Umat saya undang untuk berdiri. Melalui Kristus, Engkau telah melindungi kami untuk tetap menerima kasih-Mu dan bertumbuh dalam penyertaan Roh Kudus. Berita anugerah-Mu saat ini kami terima sebagaimana dituliskan dalam 2 Samuel 22 ayatnya yang ketiga. Demikian, Allahku gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita merayakan anugerah dari Tuhan melalui salam damai dengan sesama kita. Kita bersyukur pada Allah atas kemuliaan-Nya yang telah jadi perlindungan kita. Dan kita hendak mensyukuri anugerah Tuhan melalui nyanyian NKB 68 ayat 1 dan 3, Yesus berfirman. Yesus berfirman, akulah roti hidup bagi manusia, roti hidup bagi manusia, roti hidup bagi manusia. Yesus berfirman, akulah roti hidup bagi manusia. Yesus berfirman, akulah kebangkitan hidup yang kekal, kebangkitan hidup yang kekal, kebangkitan hidup yang kekal. Yesus berfirman, akulah kebangkitan hidup yang kekal. Mari jemaat sekalian, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Pada hari perhentian ini kami boleh beribadah kembali di hadapan Tuhan, sekalipun secara virtual, namun kami yakin dan bersyukur akan kehadiran Tuhan di dalam peribadahan kami. Kami sebentar rindu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan menolong kami untuk boleh memahami, terlebih lagi menghidupi firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami semua rindu mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon dan berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari 1 Raja-Raja 19 Mari gini apa? ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun
sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Demikianlah sabda Tuhan. Mas sekalian, tema kita pada hari ini adalah roti yang menghidupkan. Roti yang menghidupkan. Bacaan Injil pada kesempatan ini kita akan baca dari Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat 35, lalu dilanjutkan ayat 41 hingga ayat 51. Mari kita membuka Injil Yohanes pasalnya yang ke-6. Saya akan bacakan bagi kita sekalian mulai ayat 35, lalu dilanjutkan ayat 41 hingga ayatnya yang ke-51. Injil Yohanes pasalnya yang ke-6 dibacakan mulai dari ayat yang ke-35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Dilanjutkan ayat 41 hingga ayat 51. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari sorga." Kata mereka, "Bukankah ia Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari sorga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya.
Saudara sekalian, ada seorang filsuf Jerman bernama Friedrich Nietzsche pernah mengkritik kekristenan sebagai agama yang telah melemahkan manusia. Dia mengatakan bahwa ajaran Tuhan Yesus seperti kasih, mengampuni, rendah hati, rela menderita, memikul salib, menyangkal diri, dan segala sesuatunya itu, semua itu dinilai oleh Nietzsche telah membuat manusia tidak memiliki daya menghadapi dunia ini. Manusia menjadi manusia yang lemah. Manusia menjadi manusia yang tidak berdaya di dalam menghadapi tantangan dan kesulitan dunia ini. Saudara, benarkah kekristenan membuat manusia kehilangan harapan hidup dan tidak punya daya juang? Benarkah orang Kristen termasuk saudara lebih berharap surga dan tidak bertanggung jawab di dunia? Mari kita bersama-sama gumuli ini dalam tema kita hari ini, roti yang menghidupkan. Dan melalui bacaan Injil Yohanes pasal yang ke-6, khususnya ayat yang ke-35, di sana kita menemukan sebuah pesan yang Yesus ingin sampaikan kepada setiap kita. Di sana dikatakan, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi." Saudara, pengakuan ini sesungguhnya mengandung 3 makna yang mendalam, yang kita akan pelajari satu demi satu. Yang pertama, Tuhan Yesus mampu memenuhi kebutuhan manusia. Dalam ungkapan dan pengakuan dia ini, di sana kita melihat bahwa Tuhan Yesus mampu memenuhi kebutuhan manusia. Saudara, pengakuan di atas diucapkan oleh Tuhan Yesus setelah memberi makan 5.000 orang sekaligus. Roti adalah kebutuhan mendasar bagi orang-orang Yahudi pada hari itu. Kebutuhan sehari-hari mereka. Karena itulah tindakan Tuhan Yesus yang memberi makan 5.000 bahkan kemudian 4.000 orang itu menjadi bukti bahwa Tuhan Yesus mengetahui dengan baik kebutuhan manusia yang paling mendasar. Kebutuhan manusia untuk mendapatkan makanan. Bahkan dalam ayatnya yang ke-26, Yesus langsung mengungkapkan motivasi yang tersembunyi dari orang-orang banyak yang mencari dia. Di sana dikatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." So, sekalian motivasi mereka mencari Yesus adalah ingin dikenyangkan dengan roti. Tuhan Yesus bukan hanya tahu, tapi ia juga mampu memenuhi kebutuhan manusia, bahkan di luar dugaan dan batas pemikiran manusia. Bayangkan pada waktu itu sudah sore hari, dan ketika Yesus menyuruh murid-murid untuk beri makan, mereka kebingungan dan kesulitan. Kalaupun dikatakan ada uang sejumlah sedemikian rupa, kalaupun uang itu cukup untuk membeli roti, masalahnya adalah adakah roti dalam jumlah yang begitu banyak untuk makan orang pada sore itu. Kalaupun waktu itu ada tukang roti yang mempersiapkan untuk ribuan orang, bisakah mereka mendatangkan roti yang begitu banyak untuk orang-orang makan pada saat itu? Soalnya itu semua adalah kemungkinan-kemungkinan yang tidak mungkin dipenuhi oleh murid-murid, oleh orang-orang waktu itu. Sudah sore menjelang malam, dengan uang yang sangat sedikit, dan tidak ada tukang roti yang sanggup menyediakan roti dalam jumlah yang begitu besar. Tidak ada angkutan yang bisa membawa roti yang begitu banyak. Karena itulah kita melihat bagaimana Tuhan Yesus mampu dan mau menyediakan sebuah kebutuhan yang bahkan di luar dugaan dan di luar cara yang bisa mereka dapatkan. Namun seringkali karena kekhawatiran dalam mencari roti, dalam mencari kebutuhan hidup lainnya, seringkali membutakan kita, sehingga kita tidak mengenali, kita tidak mempercayai pekerjaan Tuhan yang sesungguhnya. Kadang dalam kehidupan kita, ketika ada kesulitan, ketika ada pergumulan, yang kita seringkali lihat adalah kesulitan dan pergumulannya. Dan kita merasa bahwa itu sudah terlalu besar, sampai Tuhan terlalu kecil untuk bisa menyelesaikan permasalahan itu. Seringkali kita berdoa, kita berharap, kita meminta jawaban. Tetapi ketika Tuhan memberikan jawaban, dan kadang di luar cara
dan di luar waktu yang kita minta, kita tidak percaya. Padahal Tuhan justru melampaui apa yang kita minta. Saudara, seringkali dalam doa, kita seolah-olah sedang mengingatkan Tuhan bahwa kita sedang ada dalam kesulitan. Padahal sesungguhnya di dalam doa itulah mengingatkan kita. Doa itu menguatkan kita bahwa Allah ada di dalam pergumulan kita. Allah hadir dalam kesulitan kita. Ini kalimat yang perlu kita ingat. Doa bukan mengingatkan Allah bahwa kita ada dalam kesulitan. Doa justru mengingatkan kita bahwa Allah ada di tengah-tengah kesulitan kita. Saudara sekalian, peristiwa orang banyak yang dikenyangkan melalui 5 roti dan 2 ikan kiranya mengingatkan kita untuk percaya bahwa di dalam kasih-Nya Allah itu memelihara, bahkan terus berkarya, memberi berkat-berkat-Nya yang bahkan selalu baru setiap hari. Karena itu seperti orang-orang Israel yang saat itu sedang datang mencari Yesus. Yesus ingin supaya mereka percaya bahwa Dia tidak menutup mata di dalam setiap kebutuhan kita. Karena itu patut kita berharap dan selalu hanya mohon berkat kepada Dia. Kebenaran yang kedua yang perlu kita lihat di situ adalah Tuhan Yesus mampu memberikan hidup kepada manusia. Tuhan Yesus mampu memberikan hidup kepada manusia. Saudara, pada prinsipnya roti bukan hanya diperlukan untuk perut, tetapi juga untuk melanjutkan hidup. Hanya saja roti jasmani tidak bertahan lama. Seperti orang-orang Israel yang memakan mana di padang gurun. Setiap hari mereka tetap merasa lapar. Bahkan mereka menjadi bosan sehingga berkali-kali mereka marah, mereka menggerutu, menuntut makanan lain seperti daging, ikan, dan sayur-sayuran, buah-buahan, dan segala macam. Orang yang makan mana yang fana, cepat atau lambat, tetap akan lapar, bahkan akan mati. Karena itulah Tuhan Yesus menegaskan perlunya orang banyak datang dan percaya kepada Dia. Yang disebutkan dalam ayat ke-35 bahwa Dia adalah roti hidup. Demikian juga dalam ayat ke-41. Yesus juga menegaskan identitasnya bahwa Ia adalah roti yang telah turun dari sorga. Yesus datang dari sorga. Itu berarti diutus oleh Bapa. Ketika kita datang dan percaya kepada Yesus, Yesus pastikan bahwa kita tidak akan dibuang. Ini sebuah ungkapan yang sangat kuat dan sangat penting untuk kita ingat. Itu berarti bahwa kita akan mengalami persekutuan dengan Allah. Kita yang tadinya jauh menjadi dekat. Kita yang dulu bukan umat menjadi umatnya. Karena itulah sejak kita percaya kepada Yesus, kita mengalami hidup yang kekal. Dalam Yohanes pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ketiga, di sana dikatakan tentang apa itu hidup yang kekal. Yohanes 17 ayatnya yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. So sekalian, hidup di dalam persekutuan dengan Allah bukan hanya mengalami kepenuhan di perut, melainkan kelimpahan dalam hidup. Itulah arti kata hidup di dalam kata roti hidup. Hidup di sana pakai istilahnya zoe. Zoe itu adalah hidup di dalam kepenuhan, hidup di dalam kelimpahan. Karena apa? Karena zoe berbicara mengenai hidup yang mempunyai relasi dengan Allah. Allah yang adalah pencipta, bahkan Allah penebus kita. Karena disebutkan hidup yang kekal adalah ketika kita mengenal Allah pencipta kita dan mengenal Yesus penebus kita. So sekalian, karena itulah orang Kristen sejati tidak akan sekedar hidup, melainkan hidup di dalam relasi dengan Allah. Ketika Allah menjadi sekutu kita, hidup kita mempunyai tujuan dalam setiap keadaan, apapun yang kita alami. Di dalam kehidupan kita bersekutu dengan Allah, kita mempunyai kekuatan dan daya juang dalam setiap pergumulan. Dalam persekutuan kita dengan Allah, kita mempunyai pengharapan dalam setiap kesulitan, termasuk dalam masa pandemi COVID-19 ini. COVID-19 hanyalah salah satu dari sekian banyak pergumulan, dari begitu banyak kesulitan yang manusia sudah alami dan akan terus hadapi. Tetapi di dalam persekutuan dengan Allah, kita akan mempunyai
kekuatan, kita akan mempunyai daya juang, kita mempunyai pengharapan. Karena itulah di dalam Kristus kita memiliki hidup yang berkelimpahan, hidup yang mempunyai kepenuhan. Karena apa? Karena relasi dengan Allah. Yang ketiga, Tuhan Yesus mampu memberikan masa depan kepada manusia. Tuhan Yesus mampu memberikan masa depan kepada manusia. Saudara, sama seperti kepada wanita Samaria yang ditawarkan air yang lebih baik daripada air sumur Yakub. Sekarang Tuhan Yesus menawarkan dirinya, yaitu roti hidup yang lebih baik daripada roti yang baru saja mereka makan. Bahkan lebih baik dari mana yang dimakan nenek moyang mereka di padang gurun. Saudara, dalam ayatnya yang ke-51 misalnya Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu adalah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup di dalam dunia." Saudara, apa yang Yesus maksudkan dalam ayat ini? Jelaslah bahwa kata-kata Tuhan Yesus ini tidak dapat dimaknai secara harafiah. Yesus tidak sedang menganjurkan kanibalisme. Bahasa yang Yesus sedang gunakan adalah metafora. Artinya, saat itu mereka perlu memahami apa yang Yesus katakan dari konteks yang jauh lebih luas, bukan dari kata-kata yang terbatas. Saat itu, orang-orang ini salah mengerti, sama seperti Nikodemus, sama seperti perempuan Samaria yang terpaku dengan kata-kata lahiriah. Yesus pernah berkata kepada Nikodemus, seorang yang lahir baru harus masuk kembali ke dalam rahim ibunya. Bukan seperti itu pemahamannya. Lahir baru adalah lahir di dalam kuasa Roh Kudus. Ketika perempuan Samaria mendengar bahwa Yesus mempunyai air yang membuat dia tidak lagi haus, perempuan ini berpikir Yesus mempunyai air selain air yang dari sumur Yakub. Padahal yang Yesus maksudkan adalah air hidup adalah Yesus sendiri. Nah, saudara, disinilah kita melihat bagaimana dalam perikop ini Yesus sedang menjelaskan bahwa ia adalah roti hidup yang memberikan hidup kekal. Yesus bahkan mengatakan akan membangkitkan manusia pada akhir zaman. Dalam ayat 47, Yesus menegaskan identitas dan otoritasnya yang ilahi itu. Ketika ia berkata, "Sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal." Yesus sanggup memberi hidup yang kekal. Yesus memberikan hidup yang jauh lebih penting, jauh lebih hakiki daripada hidup sementara yang ditopang oleh roti yang berupa makanan jasmani. Saudara, daging dan darah Yesus adalah hidup Kristus yang Yesus berikan untuk menyelamatkan orang yang percaya kepada Dia. Itu diungkapkan dalam ayat 51. Di dalam Markus pasal yang ke-10, ayat yang ke-45, ditegaskan hal yang serupa. Di sana dikatakan dalam Markus pasal 10 ayat 45. Anak manusia datang untuk memberikan nyawanya bagi banyak orang. Saudara, dengan makan daging dan minum darah Kristus, seseorang yang percaya masuk di dalam persekutuan dan menerima karya keselamatan Allah. Itu sebabnya kenapa dalam ayat yang ke-56 di sana dikatakan, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia." Saudara, darah yang tercurah dan tubuh yang terkoyak di salib Kristus itu menjadi satu-satunya sumber dan alasan mengapa kekristenan hidup di segala zaman, bahkan hingga dalam kekekalan. Saudara, berkat dan manfaat karya Kristus yang memberikan tubuh dan darahnya itu kita hayati hari ini, pada zaman ini, melalui sakramen perjamuan kudus. Karena itulah setiap kali dikatakan kita makan roti dan minum anggur perjamuan kudus, kita menghayati, kita mengalami berkat dan manfaat dari perjamuan kudus. Setidaknya kita melihat itu dalam 3 dimensi waktu. Yang pertama adalah dimensi masa lalu, yaitu apa manfaatnya? Menjadi sebuah peringatan. Dikatakan dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 24 hingga 26, di sana selalu dijadikan pengantar dalam kita menerima perjamuan kudus.
bahwa dikatakan setiap kali kita makan dan minum, ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, kata peringatan di sana pakai istilahnya anamnesis. Perjamuan kudus menjadi peringatan tentang kematian Yesus di kayu salib di masa lalu bagi penebusan orang-orang berdosa, bagi kita yang percaya. Itulah berkat, itulah manfaat dari makan dan minum di dalam perjamuan kudus. Kita diingatkan. Hal yang kedua adalah dimensi masa kini. Di dalam perjalanan hidup kita, ketika kita beriman, ketika kita hidup sebagai orang percaya, kita mengalami pergumulan di dalam kehidupan. Tapi jangan pernah lupa, di dalam perjalanan iman kita ini, kita boleh mengalami kehadiran Tuhan. Karena apa? Dikatakan dalam perjamuan kudus, ketika kita memakan roti dan minum anggur, dikatakan di dalam pasal yang ke-10 dari 1 Korintus ayat 16. Di sana dikatakan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan persekutuan dengan tubuh Kristus? Itulah ketika kita makan dan minum. Roti dan anggur perlambang tubuh dan darah Kristus yang diberikan kepada kita. Tiap kali kita makan dan minum, itu menjadi persekutuan. Itu menjadikan kita mengalami kehadiran Tuhan di dalam setiap perjalanan iman kita pada masa kini, pada saat ini. Yang ketiga, kita juga melihat bagaimana berkat dan manfaatnya perjamuan kudus. Berkat dan manfaat di mana tubuh dan darah Kristus diberikan dan kita makan minum darinya. Yaitu apa? Dimensi pada masa yang akan datang. Kita akan mempunyai sebuah perjumpaan bersama dengan Yesus di surga mulia. Dan ini berarti apa? Berarti kita mempunyai pengharapan. Kita mempunyai jaminan akan masa yang akan datang. Saudara, kalau kita lihat dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat 18, di sana dikatakan, saat aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. So sekalian, ketika kita menjadi orang-orang percaya, ketika kita berjalan di dalam kehidupan hari ini, kita mempunyai pengharapan akan masa depan. Bahkan kita punya jaminan akan hidup dalam kekekalan. Karena apa? Karena Yesus telah memberikan tubuh dan darahnya. Karena itulah setiap kali kita menikmati perjamuan kudus, kita selalu mengingat, ini adalah sebuah perintah yang Tuhan ingin lakukan, supaya apa? Ketika kita makan dan minum, tubuh dan darah Kristus yang dilambangkan dalam roti dan anggur perjamuan, kita selalu mendapatkan ingatan. Kita mendapatkan kehadiran. Bahkan kita mendapatkan jaminan dan pengharapan. Karena itu saudara sekalian, apa yang dikatakan Nietzsche itu sungguh keliru besar. Keliru kalau dikatakan kekristenan telah menjadikan manusia itu lemah. Keliru kalau Tuhan Yesus memberikan ajaran yang membuat manusia itu menjadi tidak mempunyai daya jual. Justru kalau kita lihat, Yesus yang di masa lalu mati memberi tubuh dan darahnya, di masa kini ia tetap hadir melawat umatnya, memberi iman, memberi pengharapan dan kekuatan untuk menjadikan hidup ini bermakna, bahkan berguna. Bahkan ketika kita hidup di dalam pengharapan akan masa depan, akan kedatangan Yesus yang kedua kali, semua ini membangkitkan kekuatan dan memberikan pengharapan pada kita untuk memberikan kehidupan kita bekerja dan menjadi buah bagi banyak orang, terlebih di masa-masa sulit seperti pandemi ini. Tetapi kalaupun kita harus mengalami kematian, Tuhan akan berjumpa dengan kita muka dengan muka. Karena Yesus telah memberikan kepada kita roti yang memberi hidup. Hidup hari ini, bahkan hidup di dalam kekekalan. Karena itu saudara sekalian, di dalam perjalanan iman kita, jangan pernah lupakan Yesus roti hidup itu. Dia memberi hidup, hidup yang berkelimpahan, hidup di dalam kehadiran Tuhan, hidup di dalam perjumpaan dengan Tuhan dalam kekekalan. Maka kiranya kita semua boleh terus mengarahkan hidup kita mengikuti Kristus, menikmati kehadiran Kristus sampai muka dengan muka kita berjumpa dengan Dia. Amin.
persembahan pujian dari vokal grup Filipi. Jangan kalau nang robe hali suksungi lau makaron konsoluki molo Tuhan parhata sau madok hata naik konsau sai sau doi sai sao doi Lambe magiarang disi Pangalu dahon soluki Ai Tuhan Kudong laki Ai tunggodang pemusuki Lau mangarong laki Saidang doi Hatot marlo jondo solu kutula buana sora ya soalum beda susani tudos tusina pardalaraki lau mandapot sugoi si batana lorong doa so haluga galumbari dia maha porusaki ikon mutio tokong Yesus si batana lolong doa so halusga galumbari dia maha porusaki ikon mutio tokong Yesus ditogu tanganti diaran nasai mauli dibarukilon hasusan Yesus aporusaki Saya undang Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari bersama dengan gereja di segala masa dan tempat, kita ikrarkan pengakuan iman rasul kita yang bunyi demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
salibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik surga, duduk sebelah Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara sekalian, mari kita memasuki doa syafaat dan nanti diakhiri bersama dengan mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih untuk kesempatan dalam ibadah ini boleh bersama-sama bersyafaat. Kami ingin serahkan sekali lagi hidup kami dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah di tengah-tengah perjalanan kami mengikut Tuhan, ketika kami harus menghadapi dan mengalami berbagai macam perjalanan dan pergumulan di dalamnya, kami boleh selalu diingatkan, ada Engkau ya Yesus, roti hidup, yang memberikan kepada kami berkat dan manfaat di masa lalu, melalui karya penebusan-Mu, sehingga kami beroleh kehidupan yang kekal, di mana kami boleh mengenal Allah, kami boleh percaya kepada Kristus. Dan terlebih lagi kami bersyukur bahwa karya-Mu tidak hanya berhenti di masa lalu, tetapi juga boleh ada hari ini di sini. Engkau hadir di dalam pergumulan kami. Engkau memelihara bahkan berkarya. Terlebih dalam masa pandemi ini, kami sungguh bersyukur karena di dalam Engkau kami mempunyai kekuatan. Di dalam Engkau kami diberikan hikmat. Dan di dalam Engkau kami memperoleh jaminan bahkan akan kekekalan. Sehingga apapun yang boleh kami alami dan hadapi di dunia ini menjadi sesuatu yang bermanfaat, menjadi sesuatu yang berguna untuk kami perjuangkan. Karena itu Tuhan tolong dan sertai sebagai gereja Tuhan. Kami boleh menghadirkan shalom. Kami menghadirkan damai sejahtera. Di tengah-tengah itu banyak orang yang mengalami kesukaran. Di tengah-tengah itu banyak orang yang mengalami kelemahan, sakit, penyakit. Kami boleh hadir, memberikan diri untuk memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, memberikan pertolongan, memberikan kepada mereka penghiburan yang dari Tuhan. Saat ini kami juga bersyukur bahwa di tengah-tengah kesulitan dan pergumulan kehidupan, kami tidak dibiarkan sendiri. Tetapi ada Allah yang bahkan memimpin kehidupan kami di dalam masa depan, bahkan sampai dalam kekekalan. Karena itu kami mempunyai pengharapan yang kuat, kami mempunyai jaminan yang pasti bahwa hidup kami hari ini untuk berbuah, kalaupun kami boleh mati, kami mati berjumpa dengan Tuhan. Karena itu biarlah pengharapan yang di dalam Kristus ini boleh kami alami, terlebih lagi kami bagi. Karena Tuhan, kami terus berdoa menyerahkan hidup kami di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Ketika kami hari ini merayakan berbagai macam budaya-budaya yang ada, yang Tuhan karuniakan di Indonesia, biarlah kehadiran setiap kami boleh mendatangkan shalom kepada setiap suku bangsa, sehingga boleh mengenal Engkau Tuhan dan mengalami berkat kehidupan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan dalam bulan ini boleh melihat dan kami boleh mengalami banyak keragaman suku bangsa yang ada dalam gereja-Mu. Biarlah itu menjadi berkat yang memberikan kekuatan, bahkan memberi manfaat dalam setiap kami ketika diutus oleh Tuhan menjumpai saudara-saudara kami, sehingga mereka boleh melihat dan mengalami berkat Tuhan di dalam dan melalui kehidupan kami. Karena kami terus berdoa menyerahkan dalam tangan kasih Tuhan segala upaya yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Biarlah gereja boleh ambil bagian dan memberikan dukungan, secara khususnya di tengah-tengah pergumulan ekonomi, di tengah-tengah pergumulan masyarakat yang sedang terancam kesehatannya karena pandemi COVID-19. Biarlah kami sebagai gereja Tuhan boleh ambil bagian menjadi berkat-berkat Tuhan yang memberikan kekuatan, yang memberikan keselamatan kepada setiap orang melalui setiap diri masing-masing kami, yang juga boleh ambil bagian menjaga prokes kesehatan. Tuhan berkati dan sertai supaya pemerintah baik di pusat maupun di daerah diberikan kemampuan dan hikmat di dalam menjalankan berbagai kebijakan, sehingga kondisi ekonomi, kondisi kesehatan bangsa kami, kondisi politik boleh tetap terjaga dan bahkan boleh mengalami kemajuan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu untuk setiap saudara yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan yang tolong dan sertai supaya mereka diberikan kekuatan oleh Tuhan. Tuhan berikan kesehatan dan melalui keluarga mereka boleh dihiburkan. Dan biarlah pada saatnya nanti kelak mereka boleh dipulihkan, mereka boleh mengalami berkat-berkat bukan hanya secara jasmani dipulihkan,
tapi secara rohani mereka telah bertumbuh menjadi semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu setiap pergumulan masing-masing kami, baik dalam pekerjaan, masa depan anak-anak, studi mereka. Kiranya Tuhan, Engkau terus menopang, karena Engkau adalah Allah kami yang hidup, roti hidup yang memberikan berkat dan manfaat bagi kami hari ini di sini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dan bawakan doa kami ini bersama dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengucapkan syukur atas kemurahan Allah melalui persembahan yang akan kita kumpulkan bersama. Dengan mengingat sabda Tuhan yang terambil dari Ulangan 16, ayat 16b sampai dengan yang ke-17 yang bunyi demikian. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Persembahan syukur akan kita kumpulkan dengan diiringi pujian dari PKJ 147. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, mari kita bersama berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan atas setiap berkat yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Kali kami menyerahkan ya Tuhan sedikit apa yang sudah Kau berikan kepada kami. Bila Kau jangan terus layakkan, kuduskan persembahan kami ini ya Tuhan, untuk peliburan kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami juga serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Bila pimpinan-Mu, berkat-Mu terus atas kami. Kami Yesus yang berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Iman kepada Kristus Sang Roti Hidup memberi pengharapan kepada kehidupan kekal dan memberi daya untuk tetap memperjuangkan kehidupan selagi diberi kesempatan oleh Tuhan. Betapapun keras perjuangan yang dilakukan. Mari kita pujikan PKJ 201 ayat 1 dan 2, sering kutanya pada diriku. Pada diriku, akhir hidupku yang fana, jangan sampai terbuai
jemaat sekalian, ibadah kita telah usai. Mari kita bersama-sama mengarahkan kehidupan kita, mengarahkan hati kita kepada Allah, dan biarlah Tuhan yang memberikan kepada kita berkat-Nya. Mari kita mohonkan berkat yang dari Tuhan. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Majelis Jemaat mengucapkan permohonan maaf apabila selama pengadaan dapat dilayani dengan lebih baik lagi. Majelis Jemaat juga menyampaikan selamat hari Minggu bagi jemaat sekalian. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai kita dalam setiap gerak langkah kehidupan kita, kini dan selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.